Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah hadirin sahabat kuniku yang dirahmati Allah. Seringkali Rasulullah ditabangi oleh sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat ini sering meminta nasihat kepada beliau, baik dalam masalah kehidupan sehariannya maupun dalam sifat-sifat yang mereka miliki. Di antaranya yaitu sifat tentang menahan amarahnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya, namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menjawab, janganlah engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut kita bisa melihat ataupun mengambil alangkah baiknya kita untuk menahan amarah dalam situasi apapun. La taqdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Sehingga Allah memberikan balasan kepada kita semua. Kalau kita bisa menahan amarah kita, maka balasannya surga. Dalam hadis lain disebutkan, "Mada yuba'iduni min ghadabillahi 'azza wa jalla?" Qala la taghdab. Apa yang bisa menjauhkanku dari murka Allah? Beliau bersabda, janganlah marah. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan dalam sebuah cerita, ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ingin mampir ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau bercengkrama, berbicara, datanglah seorang Arab Badui. Dan Arab Badui ini mencaci maki Abu Bakar, memarah-marahi Abu Bakar, mencela Abu Bakar sahabat Nabi. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah senyum. Kemudian dicaci maki lagi, dihina lagi Abu Bakar. Dan Abu Bakar pun diam. Rasulullah senyum lagi, tidak melakukan apa-apa. Dan yang ketiga kalinya, orang Arab Badui ini mencaci Abu Bakar As-Siddiq, menghina dengan yang lebih kejam, mengata-ngatain yang tidak pantas untuk Abu Bakar. Dan yang ketiga ini Abu Bakar langsung membalasnya, langsung ikut menimpalinya seorang Arab Badui itu. Tetapi Rasulullah langsung marah, langsung pergi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu Abu Bakar Siddiq heran, kenapa Rasulullah meninggalkan saya? Akhirnya Abu Bakar Siddiq langsung meninggalkan orang Badui itu dan langsung menghampiri Rasulullah dan mengejar Rasulullah. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku? Padahal aku sedang dicaci maki, padahal aku sedang dihina, padahal aku sedang dikata-katain yang tidak-tidak. Pada ketika orang Badui itu memarahi kamu, menghina kamu, mencela kamu, tapi kamu diam dan bersabar, saya melihat di sekitar kamu malaikat-malaikat yang membalas cacian orang Badui itu. Dan yang kedua kalinya, kamu dihina, dicaci maki, dijelek-jelekan oleh orang Badui tersebut, kamu juga diam dan sabar. Saya melihat banyak malaikat menghampirimu.
malah bertambah malaikat itu. Dan yang ketiga kalinya, saya melihat kamu membalas cacian maki orang Baduy itu, kamu membalas hinaan orang Baduy itu, maka setan-setan iblis menghampiri kamu, mengelilingi kamu. Makanya saya langsung marah dan saya langsung pergi di hadapan kamu, karena saya nggak mau duduk bersebelahan dengan setan-setan dan iblis. Dari cerita tersebut, alangkah indahnya ketika kita dicaci maki oleh orang lain, ketika kita dihina oleh orang lain, ketika kita dijelek-jelekan oleh orang lain, apabila kita membalasnya, kita dihadapi dengan kesabarannya dan tidak ikut marah. Ternyata di sekitar kita itu ada malaikat-malaikat yang akan membalas cacian orang yang memarahi kita, yang menghina kita, yang menjelek-jelekan kita. Tetapi ketika kita ikut marah juga dan ikut membalas menghina juga, maka yang ada di sekitar kita itu adalah setan-setan yang akan memberikan, akan mencampurkan amarah-amarah dan akan mengipas-ngipas kita sehingga kita lebih marah. Karena setan sangat senang sekali ketika orang yang sedang marah, disitulah pintu-pintu terbuka dalam diri kita. Itulah jalan yang sangat favorit yang disukai oleh setan. Oleh karena itu, dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang meninggalkan amarahnya, niscaya Allah akan menutup aurat kesalahan kita semuanya. Baiklah, dari cerita ataupun dari apa yang dapat saya paparkan tadi, alangkah baiknya seyogyanya kita senantiasa menjaga amarah kita. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan balasan surganya Allah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hadirin sahabat Uniku yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita semuanya diberikan kesabaran, diberikan ketabahan untuk menahan amarah kita semuanya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di cerita hikmah Ramadan SDIT Baitul Jihad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.